Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perspektif saya. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa bertemu nih, bersilaturahmi di rumahnya Abah Tasaro. Beliau tadi bisik-bisik panggilnya Abah saja. Padahal saya lebih senang panggil Ustadz. Kenapa Ustadz? Karena bagaimanapun juga menulis biografi sejarah, versi sejarahnya gitu, Rasulullah Tetrarodi. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol soal aktivitas saja. Aktivitas lagi ngapain aja sih, lalu di masa pandemi ini kan orang lebih susah lah beraktivitas. Kita akan ngobrol, kita sapa dulu. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bah? Alhamdulillah. Ini Abah ini nama fresh aja ini kelihatannya. Ya, masa? Alhamdulillah lah ya. Alhamdulillah. Kayaknya di rumah terus musim 2 bulan. pandemi. 2 bulan. Oke. 2 bulan Lebih produktif menulis. Dia dipaksakan. Dipaksakan. Bah, ini saya nanya-nanya sekarang lagi ngapain nih? Ngerjain tulisan apa? Iya, saya itu punya target sampai Agustus nanti. Saya lagi menulis di trilogi yang sekarang tuh tentang Isa Masih. Iya, tentang Yesus. Boleh nggak bocoran cerita kenapanya tuh? Sekali. Jadi sekitar 2 tahun yang lalu saya ikut ada sebuah kompetisi Asia Tenggara, konsep novel. Itu udah 2 tahun yang lalu. Penyelenggaranya di Kuala Lumpur. Saya iseng-iseng ikut. Jadi hanya menyampaikan video seperti ini. Oh, saya menulis ini gitu dengan konsepnya. Dan tapi celakanya pas hari H itu saya salah perhitungan soal jam. Karena Kuala Lumpur dan kita kan beda. Begitu saya udah siap di WA, karena kan dia ada sesi itu juga, video conference. Ternyata udah lewat. Jadi saya udah nggak mungkin masuk. Ketinggalan. Tapi ternyata masih juara 3. Lumayan. Mewakili Indonesia ya? Indonesia. Wah, membanggakan sekali. Iya, dan seminggu kemudian saya ke sana mengisi acara. Nah, ketemu sama tim yang mengadakan lomba itu. Dan mereka apresiasi sekali meskipun saya tidak sempat presentasi secara live. Nah, dari situ kemudian saya sebenarnya janjinya waktu itu setahun akan saya selesaikan. Tapi karena saya bukan penulis yang bisa dicontoh sebenarnya. Jadi saya itu orang yang ketika saya tidak mood, maka sebuah naskah bisa sampai 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun tidak saya kerjakan. Tapi kalau saya sedang in sekali, sebulan selesai. Nah, sama dengan yang Al-Masih si judulnya, itu kan kisah tentang bagaimana 2 agama besar ini memandang sosok Yesus Kristus. Jadi saya membuat setting pada abad 17 di Batavia, ketika ada seorang Italia namanya Jesu, dia datang ke Batavia membawa sebuah misi dari Vatikan. Nah, di sana dia bertemu dengan seorang perempuan Jawa Muslim. Intinya itu. Jadi mereka bertukar cerita tentang Yesus Kristus dari versi masing-masing. Mengapa sih harus menulis ini? Mengapa menurut saya penting menulis ini? Karena bagi saya Indonesia, ini konteks Indonesia itu sangat relevan. Hampir di semua naskah saya itu selalu bicara 2 itu, nasionalisme dan agama ya, spiritualitas. Nah, ini puncaknya. Ketika bicara Kristen dan Islam, kita kadang dua-duanya sih saya pikir ya, karena saya punya sahabat Kristen juga. Jadi saya coba untuk memberi sebuah pendekatan berbeda. Toleransi itu bisa dicapai dengan ideal ketika kita memahami terlebih dahulu perbedaan kita apa. Jadi tidak bisa toleransi itu kita mulai dari tempurung sendiri. Karena yang ada nanti paranoia. Jadi tidak toleransi yang mengambang. Karena kita tidak tahu kita tuh bedanya apa sih. Nah, kalau kita sudah memahami perbedaan itu, kita jadi tahu batasannya apa sih yang tidak bisa kita ikut campur di situ misalnya. Misalnya dalam konteks Yesus Kristus gitu. Kan sering kita mendengarkan dan mungkin kita sendiri sering mengulang bahwa
kita juga sebagai muslim kita diajarkan juga kok untuk menghormati Isa Al-Masih. Dia nabi dan keimanan kita belum sempurna kan Pak, mengimani Yesus Kristus gitu. Ini terjadi padahal kita udah niat baik kan, kita ingin memberi sebuah perspektif bahwa oh Islam juga menghormati loh Yesus Kristus. Tapi karena tidak paham, karena Rasul kita gitu. Ya, Rasulullah juga mencontohkan seperti itu. Tapi itu kita tidak paham sejauh mana harus mengambil posisi. Nah, buku ini saya tulis untuk memberitahu kita semuanya gitu, baik orang saudara Kristiani ataupun yang Muslim. Oh, perbedaannya di sini loh. Perspektif misalnya tentang penyaliban, perspektif tentang Maryam. Semuanya dari sudut pandang Islam kemudian. Islam Kristen. Oh, Islam Kristen, Iya, oke. Dua-duanya bercerita kan. Yang wah, risetnya beneran banget tuh. Saya sudah mulai risetnya 10 tahun yang lalu. Wow. Saya mengumpulkan begitu banyak buku tentang Yesus Kristus dari dua perspektif. Kemudian saya tidak tahu kapan akan menulis. Nah, pandemi ini ternyata jadi momentum. Jadi saya tidak merasa bosan di rumah karena saya menulis tentang ini. Dan justru jadi banyak sekali input yang saya dapat gitu, bahwa oh ini yang terjadi ketika kita tidak cukup memahami perbedaan antara kita dengan orang lain dan kita berusaha untuk toleran tapi kita tidak tahu ilmunya. Itulah mengapa bagi saya penting untuk menulis buku ini. Ya, itu tadi menarik sekali teman-teman. Ini ada banyak ilmu yang kemudian saya cerna. Sepertinya ini Karen Armstrong Indonesia gitu ya. Ini kemudian membentuk itu. Keren banget tuh. Karen Armstrong itu menulis biografi Muhammad misalnya, Buddha. Itu ditulis. Kayaknya nanti lanjutannya. Cuma dia basicnya Katolik kan awalnya, tapi sekarang jadi agnostik. Kalau Abah ini kan menjadi Muslim. Santri Muslim juga menceritakan soal Mesia gitu ya. Iya. Nah, itu udah wacana lama di Muhammad yang buku saya sebelumnya sudah ada bibit-bibitnya. Tapi puncaknya di buku Al-Masih saya betul-betul berusaha sampai ke dasar akidah Kristen dan Islam. Saya coba muncul. Itu tadi kita bicara soal apakah tidak ada kemudian akan muncul stigma misalnya, wah ini tasaruf sekarang mainnya ini ya yang berbau agama misalnya. Dari dulu saya. Kok sekarang nyebrang agama orang malah dia tulis biografinya gitu. Ada nggak stigma semacam itu yang dikhawatirkan kemudian? Saya sudah mengalami itu lama. Saya udah dibilang Syiah udah lama. Kalau Google coba di urutan teratas tasaruf Syiah. Gitu. Dulu saya deg-degan, sekarang saya biasa saja. Jadi memang proses lama ya untuk memosisikan diri di posisi sekarang secara spiritual, bahwa ya sudah biarkan orang bicara apa itu, karena ini menyangkut ya, kalau spiritualitas kan kita dan Tuhan saja. Saya tidak bisa berbagi ke orang lain bagaimana saya mengimani agama ini. Silakan baca aja bukunya nanti. Siap. Dan kapan terbitnya rencana? Buku saya yang edisi pertama tuh ya. Edisi pertamanya ya, kan tetralogi itu. Tetralogi sampai Agustus saya targetkan semua selesai. Jadi mungkin tahun depan ya setelah penerbitnya Bentang juga. Oke. Nanti kita tunggu teman-teman, ini seru sekali nanti akan. Nah, sekarang saya pengen nanya soal ini kan Abah ini kan kemudian dilihat penulis yang sangat produktif dengan bukunya tuh tebel-tebel. Nah, di musim belakangan nih teknologi digital kemudian merambah ke semuanya. Ada trik khusus atau ada semacam kekhawatiran buku saya dibaca nggak sih gitu? Apa pendapatnya tentang itu? Itu problem semua penerbit sekarang. Penerbit dan penulis. Yang buku yang buku yang dipegang panjenengan ini kan sebenarnya satu buku tebal. Yang nggak terlalu tebal dibagi dua. Jadi dua. Iya. Kok senangnya nulis bukunya tebal-tebal? Saya nggak bisa nulis buku tipis. Oh gitu ya. Jadi isi kepalanya sangat banyak gitu. Ada orang yang punya spesifikasi menulis cerpen. Saya tidak bisa menulis cerpen. Tidak bisa itu dalam arti ya cerpen yang bagus ya. Kalau sekedar cerita yang pendek saya bisa, tapi kalau cerpen yang sebagus punya Nang Irfan gitu saya nggak bisa. Saya tidak punya spesialisasi ke situ. Saya ngomong aja ngayai kan.
Sama dong kan, cuma ngelantur dong ngomongnya. Jadi saya menyadari itu bahwa karena saya, ternyata saya orang yang sangat sulit untuk bicara, bicara itu pendek dan tersampaikan. Kadang saya iri juga sama penulis lagu misalnya, dalam waktu 5 menit dia bisa menyampaikan pesan. Saya tidak bisa, saya harus bicara begitu banyak hal. Saya tidak bisa menulis novel yang tanpa referensi. Saya sangat suka referensi. Jadi saya ingin memasukkan banyak hal dalam tubuh novel saya. Tidak bisa yang A to Z, ya sudah ceritanya si Anu kesana. Ini meskipun romance misalnya gitu, tetap banyak muatan-muatan lain yang coba saya sampaikan. Nah itu memang menjadi tantangan ketika sekarang pandemi yang semua penerbit menahan diri. Saya bilang kayak gitu, itu masa lalu gitu. Saya tugas saya menulis. Jadi inilah sesuai profesinya lah ya gitu ya. Memang ada beberapa buku yang spesial seperti buku Rasulullah ya, Muhammad SAW yang saya tulis 4 itu kan banyak juga PDF-nya, dibaca juga banyak. Saya sering sekali ditanya begitu oleh pembaca, bahkan beberapa waktu yang lalu di IG gitu, akhwat yang sangat salehah. Jadi beliau merasa sangat berdosa karena pertamanya dia membaca PDF. Jadi saya bilang, kalau saya pribadi, saya maafkan, saya tidak ada masalah. Karena buku ini buku Rasulullah, saya tidak berani sama sekali berhitung. Ya saya mengingatkannya begini saja, karena buku itu pekerjaan orang banyak, menyangkut banyak dapur orang itu. Jadi ya agak panjang urutannya gitu, pertimbangannya panjang. Hanya gitu. Saya saja sudah selesai. Saya maafkan. Nah itu yang menjadi problem sih sekarang. Cuman saya selalu percaya bahwa mau teknologinya berubah seperti apapun, karena saya kreator konten, saya percaya saja bahwa pilihannya masih akan menulis. Yang tebal-tebal itu gitu ya. Oke. Tetap. Karena ya itu tadi, karena saya pembuat konten, jadi mau dibikin digital, mau dibikin hologram, terserah orang yang membisniskannya. Saya menulis aja. Tapi tadi saya dapat bocoran, kalau kita ketik di Wikipedia namanya Tasaru itu kan ada 10 yang masuk dalam Goodreads gitu ya. Dan ternyata dengan Pramudia, pantesan saja wajar saja gitu tulisannya kemudian memang sastrawi ya, memang genrenya ke situ. Saya paling nggak berani sebenarnya untuk mendikotomikan persoalan itu gitu. Saya orang yang paling tidak paham sastra, apalagi sastra Indonesia. Mana yang sastra, mana yang bukan, saya tidak paham. Hanya kalau ada orang yang menghargai ya terima kasih. Ada pernah sih di Semarang waktu itu, pembicara keduanya itu profesor sastra dan dia menyatakan hal yang sama. Ya bagi saya itu apresiasi saja, tidak akan membuat saya bertambah semangat atau tidak menjadi semangat. Saya mencoba untuk datar-datar saja, karena itu urusan orang kritikus yang menilai itu. Karena kadang saya itu justru merasa menjadi penulis dengan kelompok yang paling tidak jelas. Sastrawan bukan, pop juga bukan gitu. Iya, nulis agama serius juga enggak juga. Tugas saya itu adalah menyampaikan ajaran spiritual dan keindonesiaan kepada orang-orang seperti saya. Oke, itu clue-nya tuh teman-teman. Ingat nggak, Bah? Udah berapa buku yang ditulis? Nggak ingat. Nggak, karena saya menulis buku anak juga, dan buku anak tuh berarti udah lebih dari 500-an ya. Itu emang Tasaru ini yang saya kenal, saya tahu bahwa penulis yang produktif, yang dalam kondisi apapun saya lihat bukunya nongol lagi kan. Dan itu bagi saya ya, kalau kata Pramudia Anantatur, jika usia kita tidak sepanjang usia dunia gitu, maka sambunglah dengan tulisan. Ini yang kemudian akan merawat nama Tasaru sampai kapanpun gitu ya, sampai menjadi abadi. Nah, terakhir pesan bagi dunia tulis menulis, bagi penulis, bagi penerbit di era digital ini apa kira-kira? Buat penerbit, saya nggak berani. Oh, nggak berani. Kalau penulis, maksudnya nggak berani itu. Atau ya, saya pernah di dunia literasi lah ya. Saya pernah di penerbitan 5 tahun. Nah, saya pernah jadi wartawan 5 tahun, itu membantu saya untuk survive sampai sekarang. Saya itu guru yang buruk ternyata.
Saya sudah berkali-kali membuat kelas menulis dan tidak selesai. Terakhir itu saya bikin online, gratis. Saya nggak bisa berbisnis, jadi saya buat free. Dari 200 hanya terpilih 10. 10 itu betul-betul saya itu mengerjakannya sangat serius. Setiap pekan saya bikin video conference dan lain-lain. Dan memang konsepnya bagus-bagus. Nah, dari 10 itu biarkan nanti mudah-mudahan dilihat sama anak-anak gitu ya. Dari 10 itu setiap pekan saya cek tulisannya sampai sejauh mana. Rencananya begitu, tapi hanya baru 2 minggu, pekan ketiga mereka sudah udah gini gitu, hanya tidak berjalan lagi. Iya sih, memang saya mungkin terlalu memakai mesin saya untuk orang lain gitu ya. Ya terlalu berat bagi orang lain kan standarisasinya. Tapi memang itulah yang mengapa saya kemudian menganalisis mungkin saya yang bukan guru yang baik ya. Ya sudah, kalau begitu cukup dengan saya memberi materi saja kepada siapapun yang menginginkan, bahwa mereka akan menjadi penulis, mereka akan menjadi apapun, yaitu nasib yang membawa masing-masing. Karena saya selalu percaya apapun karir kita, kalau kita mampu menulis dengan baik, maka kita punya posisi yang lebih dibanding yang lain. Karena saya juga mengajar di humas-humas ini ya, perusahaan ya, dan yang bisa menulis dan yang tidak itu jelas sangat berbeda. Nah, saya hanya pesan siapapun yang ingin belajar menulis, PR pertama tuh jangan banyak nanya, nulis aja. Karena gitu ya, iya, nulis karena aja. Bagus, buruk, nulis aja. Nulis aja. Okay. Karena saya pikir-pikir juga saya tidak pernah diajarin orang. Kalau kemudian saya membuat standar. Semakin banyak pertanyaan yang muncul dan teknis gitu ya, itu biasanya justru akan menjadi penghalang kita untuk semakin menjauh dari cita-cita menulis tuh. Iya. Kalau banyak nanya gitu ya. Oke, saya paham tuh, saya merasakan soalnya. Iya kan? Jadi benar ya, kayak zaman dulu tidak ada tanya jawab. Iya, langsung aja dia dulu. Udahlah, jalan aja. Nah, apakah kemudian saya capek mengajar? Tidak. Mengajar itu seperti nafas. Saya suka mengajar. Cuman untuk sekarang saya mau nulis dulu saja. Jadi saya mau nulis diri sendiri dulu dan untuk mengajar. Oke. Itu teman-teman, kata kuncinya bahwa bagi penulis itu tidak ada selain menulis saja gitu. Udahlah, menulis saja, nanti hasilnya menulis saja. Itu dari Tasarruf. Baca dulu nih. Ya, membaca, karena apa yang harus dibaca, apa yang harus ditulis kalau tidak membaca ya. Jadi dua hal ini teman-teman, membaca dan menulis itu sudah satu kesatuan. Untuk membaca ya pasti outputnya biasanya mengekspresikannya pasti menulis gitu ya. Baik, itu saja. Terima kasih Bah sudah sempat ngobrol-ngobrol walaupun sebentar. Terima kasih sudah hadir. Ya, siap. Baik teman-teman, itu salam perspektif saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.